wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab Sahih Bukhari, tepatnya sekarang dalam pembahasan Kitabu Al-Fitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk fitnah di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita sampai pada bab yang kedua, bab zuhuril fitan. Bab tentang banyaknya bermunculan fitnah-fitnah. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, fitnah yang dimaksud dalam istilah ini, dalam istilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW secara umum adalah ujian, cobaan. Dan fitnah ada dua, fitnah yang khusus yang menimpa individu dari kaum muslimin. Ada pula fitnah yang amah, yang umum, yang mencakup banyak dari kaum muslimin. Di antaranya yang sudah pernah kita sampaikan, perpecahan umat, munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Ini adalah fitnah yang paling berbahaya di atas muka bumi ini. Kalau fitnah secara khusus seperti anak, keluarga, itu fitnah bagi individu dari kita. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Tapi ini fitnah yang khusus bagi individu tertentu saja. Tidak terlalu berbahaya jika dibandingkan dengan fitnah yang umum, yang sekali lagi kata Umar bin Khattab yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, tamuju kamojil bahar. Ini fitnah seperti gelombang ombak di lautan yang bisa menenggelamkan, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Tapi dalam Sahih Bukhari juga Rasul mengatakan nanti di akhir zaman muncul du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Barang siapa yang mengikuti ajakan mereka, maka akan dijerumuskan juga ke dalam neraka jahanam. Enggak semua yang dinamakan dai itu menyeru kepada surga Allah, menyeru kepada kebenaran. Ada yang menyeru kepada
kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Maka ini fitnah yang sangat berbahaya bagi kaum al-muslimin. Makanya Rasul SAW banyak menjelaskan tentang masalah fitnah, terutama di akhir zaman, agar kita waspada, hati-hati. Di antaranya dalam bab ini, meskipun sekali lagi ini hanya ringkasan, kata-kata bab duhuril fitan, bab banyaknya bermunculan fitnah di akhir zaman, ini diambil dari hadis yang lain, nggak disebutkan dalam ringkasan di sini, yaitu sabda Rasul SAW tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Di antaranya kata Rasul, yatakarabuz zaman. Zaman waktu di akhir ini sangat amat cepat sekali. Kalau tidak salah, tahun lalu kita mulai kajian di sini. Ya, nggak terasa sudah apa? Setahun. Antum juga sama kan menempati ini setahun juga ya. Nggak terasa. Itulah ya. Demikian pula usia kita. Demikian ini sungguh benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara tanda ya kecil hari kiamat, ya takarabuz zaman, dekatnya waktu ini. Ada yang mengatakan memang demikian. Ya, cepatnya waktu ini. Ada pun yang mengatakan barokahnya waktu ini yang berkurang, kata para ulama, dibandingkan dengan zaman dahulu. Contoh misalnya, zaman dahulu para ulama usia mereka meninggal dunia 40 tahun, tapi karya-karyanya luar biasa. Bukan sekedar berjilid-jilid, namun yang betul-betul bermanfaat. Namun sekarang sudah berbeda. Illa man rahimahullah. Demikian pula kata Rasul, di antara tanda kecil hari kiamat, yaqilul ilmu, sedikitnya ilmu. Nanti akan ada pembahasan setelah ini. Demikian pula kata beliau, tadharu al-fitan, banyaknya bermunculan fitnah. Ya, terutama tadi fitnah syubuhat, fitnah kerancuan dalam beragama, fitnah banyaknya dai-dai yang menyebutkan neraka jahanam, apalagi dengan dunia maya sekarang, dunia medsos luar biasa. Ya, dalam kantong kita ya terkadang tadi muncul berbagai macam bentuk syubhat. Kita mau buka ya misalnya di ya FB atau IG, sebetulnya mau yang benar, cuma lewat saja yang nggak benar itu. Ini sekali lagi bahayanya fitnah di akhir az-zaman. Kita baca hadisnya. An Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Samitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Di antara manusia yang paling jelek, yang paling buruk, yang mendapati hanya hari kiamat, sedangkan mereka dalam keadaan masih hidup. Ini hadis berkaitan dengan siapa nanti yang mendapati hari kiamat, hari hanya. Ya, dalam riwayat ini berkaitan dengan At-Ta'ifah al-Mansurah, yang kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak mencelakakan mereka orang yang menyelisih mereka, yang mencampakkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perkara Allah, amrullah. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam syarah hadis ini, bahwasanya kaum muslimin itu tidak akan mungkin mendapati hari-hanya hari kiamat. Nanti di akhir zaman Allah akan mengutus angin yang tidak menyentuh hati orang yang beriman, kecuali akan mewafatkannya. Itulah makna dari sabda Rasul, sampai datangnya perkara Allah, yaitu angin yang tidak menyentuh hati orang beriman, kecuali semua orang beriman akan diwafatkan oleh Allah. Di antaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari hadis itu ada faedah bahwasanya Ahlus Sunnah, Firqah Najiyah, kelompok yang selamat senantiasa ada ya di setiap zaman.
Meskipun ada terkadang mayoritas, ada terkadang minoritas, namun tetap akan ada. Dan mereka cirinya tegak di atas kebenaran, menyuarakan kebenaran. Meskipun banyak yang membuli, banyak yang mencaci maki, banyak yang memusuhi, namun terus disampaikan al-haq, nampak di atas kebenaran. Taifah Mansurah akan habis, itu tadi, dengan diutusnya angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Sampai dalam riwayat, demikian pula semua Al-Quran akan diangkat yang ada dalam dada orang yang menghafalkannya, dalam mushaf, semuanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah tinggal hanya orang-orang kafir saja. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, manusia yang terburuk yang mendapati hari hanya hari kiamat. Tahun berapa? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Ini masalah ghaib. Ya, Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapannya hari kiamat. Katakanlah ilmunya hanya di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah tidak menampakkannya kepada siapapun kecuali hanya untuk dirinya. Maka Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukanlah kepadaku tentang kapan hari kiamat itu. Rasul hanya bisa menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya aku, wahai Jibril, dan engkau tidak tahu kapan hari kiamat, tahun berapa, bulan berapa. Kita hanya tahu satu saja, hari Jumat, kata Rasul SAW. Jumat apa? Paing, pon, wage, tidak tahu. Jumat pertama, kedua, ketiga, wallahu a'lam. Maka dusta kalau ada yang meramal kapan hari kiamat tersebut atau hancurnya dunia ini. Sekali lagi, ini masalah gaib, hanya Allah yang tahu. Ini bab yang kedua. Kita lanjut bab yang ketiga. Bab la yati zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Bab tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ini kita langsung nanti syarah jelaskan setelah membaca hadisnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, wa qad syukiya ilaihi ma laqiyan nasu minal hajjaj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah suatu saat beliau dicurhati oleh orang-orang tentang kezaliman Al-Hajjaj. Seorang pemimpin di zaman itu yang luar biasa menumpahkan banyak darah kaum muslimin. Bahkan di antaranya sebagian dari sahabat Rasulullah SAW. Di antara sahabat yang masih hidup pada waktu itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika beliau dicurhati tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf, yang jadi korbannya bukan hanya 10-20, bahkan bisa ribuan dari kaum muslimin yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa, pemimpin yang kejam, yang keji. Apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah. Dalam kisah yang lain dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, dari kalangan tabi'in, yang beliau juga dikejar-kejar oleh Hajjaj bin Yusuf, beliau dicurhati oleh sebagian orang, atau beliau mendengar orang banyak mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Beliau hanya mengatakan, innama utitum min indi anfusikum. Sesungguhnya kalian itu diberi ujian berupa Hajjaj bin Yusuf karena dosa-dosa kalian. Ini pembahasan awal yang sudah kita lewati. Sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, bagaimanapun kezalimannya, wajib seorang muslim bersabar, menjaga lisan, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mengkritik di hadapan umum, harus introspeksi. Tidaklah pemimpin yang zalim berkuasa kecuali karena kezaliman rakyatnya, sebagaimana firman Allah, wa kadzalika wali ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah
kami kuasakan sebagian orang dolim atas yang lainnya karena perbuatan dolimnya mereka. Makanya kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah dalam syarah Aqidah Tahawiyah, "Fa'idha arada ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amril dhalim falyatruku dzulma." Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin yang zalim, hendaklah rakyat yang harus meninggalkan kezaliman terlebih dahulu. Ini sunatullah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika rakyat berbuat zalim, Allah berikan penguasa yang zalim. Ketika rakyat kejam keji, Allah berikan pemimpin yang juga sama. Makanya ada ungkapan dari ulama salaf, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin adalah cermin atau bayangan kalian. Tentunya kalau kita menghadap ke cermin, yang muncul di cermin adalah wajah, bukan wajah tetangga, bukan wajah orang lain, wajah kita. Itulah pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, itu menunjukkan secara umum rakyatnya baik. Namun kalau pemimpinnya jelek, secara umum rakyatnya juga demikian. Makanya dahulu Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika diturhati oleh sebagian rakyatnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kekhalifahanmu enggak sama dengan kekhalifahan Abu Bakar wa Umar? Kata beliau, iya betul enggak sama. Karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma adalah para sahabat Rasul. Rakyatnya para sahabat, rakyatnya manusia-manusia yang istimewa. Maka pemimpinnya istimewa Abu Bakar wa Umar. Sedangkan rakyatku seperti ente ini, di mana bisa disamakan? Maka sekali lagi, ini adalah sunnatullah. Makanya ini salah satu nasihat dari sahabat Rasul ketika manusia curhat atau istilahnya orang kalau Surabaya ngomel tentang bagaimana pemimpin yang seperti Hajjaj bin Yusuf ini. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang ini, nggak ada apa-apanya. Misalnya kalau dikatakan ada pemimpin yang dolim, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Hajjaj bin Yusuf. Luar biasa kejamnya. Bahkan tadi sebagian sahabat pun dia bunuh. Namun meskipun demikian, Anas bin Malik mengatakan isbiru, bersabarlah. Ini semuanya bukan pendapat ijtihad beliau. Namun ini semuanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yang sudah pernah kita sampaikan hadisnya. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka bersabarlah. Bahkan kalau kita ingat juga kisah Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah dikriminalisasi oleh 3 khulafa. Al-Khalifah Al-Ma'mun, Al-Wathiq, dan Al-Mu'tasim. Karena mereka punya akidah sesat, Al-Quran makhluk. Imam Ahmad dan yang lainnya diwajibkan meyakini hal seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Di antaranya Imam Ahmad yang paling tegar, yang paling tegas sampai beliau di penjara, sempat dicambuk sampai pingsan. Namun ketika ada sebagian orang datang ingin untuk ngompori Imam Ahmad, memanasi Imam Ahmad, bagaimana sekarang ini pemimpinnya zalim, mengkriminalisasi ulama. Bagaimana kalau kita berontak? Kalau kita kudeta? Apa jawaban Imam Ahmad? Alaikum bil inkar fi qulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dalam hati kita. Bersabar bukan berarti kita ridho dengan kezaliman, kemaksiatan pemimpin, tidak. Kezaliman dari siapapun wajib diingkari. Cuma cara mengingkarinya sesuai dengan sikonnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa'ilam yastati fabilisani, fa'ilam yastati fabiqalbi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hati. Dan mengingkari kezaliman pemimpin, kata Imam Ahmad, alaikum bil inkar fi qulubi. Ingkari dengan hati kalian. Kata beliau, wala tasyuku asal muslimin. Jangan memecah barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'dimaim. Jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah mereka. Isbiru, bersabarlah. Padahal sekali lagi beliau termasuk korban kezaliman pemimpin pada waktu itu. Namun inilah Ahlus Sunnah, tegar di atas al-haq, kebenaran, apapun yang terjadi, apapun resikonya.
Dan ini yang juga kita sampaikan tadi, ya, fitnah di akhir zaman ini luar biasa. Seorang muslim harus betul-betul tegak di atas kebenaran tersebut, apapun yang terjadi. Kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ini inti pembahasannya. Tidaklah datang kepada kalian suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek darinya. Kalau kita lihat tafsir dari sebagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan apa maksud tidaklah zaman itu datang kecuali yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, laisa arraha minal aish. Bukan maksudnya masalah kemewahan dunia, bukan masalah harta. Namun kata beliau, walakin la yati yamun illa walladhi ba'dahu aqallu ilman mimman madha. Kata Abdul Mas'ud, maksud daripada ungkapan ini, tidaklah datang suatu hari kecuali ilmu yang ada di tengah kaum muslimin semakin berkurang. Banyak manusia yang, mohon maaf, misalnya gelarnya profesor, doktor, bahkan mungkin sudah lebih dari itu. Namun dalam ilmu agama, sifar kata para ulama. Nol. Ya. Apa itu akidah Islam? Tidak tahu, padahal muslimnya sudah puluhan tahun. Tentang sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua, tidak tahu. Naudzubillah min dzalik. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam surat Ar-Rum. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu urusan dunia, zahirnya dunia, namun urusan akhirat mereka tidak. Mereka jahil. Dan juga tadi yaqilul ilmu, berkurangnya ilmu, banyaknya kejahilan, banyak orang-orang yang naudzubillah min dzalik, kalau istilah orang Surabaya, yang ngelama, bukan ulama, namun ngelama, orang jahil namun pura-pura jadi ulama, terutama di dunia medsos luar biasa, postingan, ceramah, fatwa luar biasa, enggak punya background apa? Ahli ilmu, cuma followernya luar biasa, pengikutnya, padahal yang di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ini jauh sekali. Bahkan sebagian masyayikh bercerita tentang pahitnya zaman seperti sekarang ini, terutama di medsos. Coba di medsos ada orang yang nyeleneh, entah itu joget-joget apalah, itu followernya bisa apa? Jutaan, luar biasa, sekali tayang luar biasa. Tapi seorang alim yang betul-betul darah dagingnya bersatu dengan ilmu, kalau ceramah mungkin apa? Ini salah satu bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Bahwasanya tidaklah datang suatu hari kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Intinya naudzubillah min dzalik, seorang muslim muslimah harus betul-betul berpegang dengan ahli ilmu, dan ilmu di sini maksudnya adalah ahli ilmu maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, ilmu yang berdasarkan Al-Quran Sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi yang juga gelarnya akademik luar biasa, tapi meskipun jurusan agama terkadang nul putul istilahnya. Pernah suatu saat kita dimintai untuk ngoreksi salah satu tugas mahasiswa S3 urusan agama. Kita ketika lihat itu, insya Allah ini kalau di zaman kita waktu kuliah, anak yang baru tahun pertama S1 ini istilahnya sudah dimakan habis ini kerjaan seperti itu, tugas seperti itu. Tapi demikianlah, la ya'ti zamanun illa wali ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Dan ini yang juga Rasul sabdakan. Innallaha la yakbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba, secara langsung. Walakin yantazi ilma biqabdil ulama.
Namun Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhal. Ketika para ulama sudah tidak ada atau sedikit sekali, banyak manusia mengambil tokoh agama mereka dari orang-orang yang jahil. Juhala. Fasu'ilu ketika mereka ditanya, fa'aftal bighairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesat. Ini fitnah akhir zaman yang sangat berbahaya. Bukan membahayakan urusan dunia, namun urusan akhirat, neraka. Ancamannya sebagaimana kata Rasul tadi, du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Bahkan yang tadi digelari profesor, doktor dan sebagainya, kadang asbun berbicara urusan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini peringatan dari Rasul dan juga para sahabat Rasul agar kita dalam melangkah di kehidupan ini harus berhati-hati karena kejelekan semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan hati manusia sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin apakah terus bisa istiqamah. Setiap hati anak manusia kata Rasul ada di antara dua jemari Allah. Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya Rasul kata para sahabat sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Sekarang kita bisa ibadah dengan mutmainnah, dengan tenang, dengan nyaman, dengan penuh kepercayaan. Inilah al-haq, inilah yang benar. Tapi siapa yang bisa menjamin besok, lusa, tahun depan kita bisa istiqomah? Tidak ada. Kenapa? Setiap hari ini bermunculan berbagai macam bentuk fitnah. Seperti kalau antum mungkin ikuti di dunia medsos. Ini dunia dakwah, dunia perkembangan dunia dakwah di negeri kita muncul. Satu persatu apa? Keanehan-keanehan, kenyelenehan. Tahun lalu ada yang bisa telepon kepada Allah. Tanya tentang apa? Idul. Muncul lagi yang bisa ngomong bahasa semut, ngomong makoli, berakhir meskipun nggak 100% berakhir, cuma tetap muncul lagi nanti yang semisal dengan itu. Ini kata Rasulullah, la yati zamanun ila waladi ba'dahu syarrun dhuhurul fitan, muncul berbagai macam bentuk al-fitan. Dan sekali lagi jangan pernah menjamin, nggak mungkin saya bisa mengikuti orang seperti siapa yang bisa menjamin. Maka ini sekali lagi sebagai warning bagi kita untuk kita tetap istiqamah, waspada, banyak berusaha dengan kita thalabul ilmi, belajar akidah yang benar, akidah salafus saleh. Kemudian kita juga selektif dalam menimba ilmu, nggak sembarangan menimba ilmu dari ustadz yang viral ataupun yang istilahnya banyak followernya, nggak mesti itu di atas kebenaran. Yang benar ikuti yang betul-betul di atas akidah salaf, betul-betul di atas al-ilmu. Dalilnya jelas qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Artinya semakin mendekati hari kiamat sekali lagi keadaannya semakin parah. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia semakin lama mungkin semakin baik. Teknologi semakin maju. Semua fasilitas lebih dipermudah. Namun ingat sekali lagi yang dimaksud di sini urusan akhirat, urusan agama. Ini semakin hari semakin parah keadaan manusia. Terutama tadi dalam urusan agama banyak yang sesat menyesatkan. Kemudian kita lanjutkan bab yang keempat, babu qaulin Nabi SAW, man hamala alaina silaf falaysa minna. Bab tentang sabda Nabi, barang siapa yang menyodorkan senjata kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu beliau bersabda, la yushiru ahdukum ala akhi bisilah. Tidak boleh seseorang dari kalian
menodongkan senjatanya kepada saudaranya. Meskipun hanya bercanda. Fa innahu la yadri. Karena dia tidak tahu. La'alla syaitan yanzi'u fi yadi. Bisa jadi setan menggelincirkan tangannya kemudian mengenai saudaranya. Fayaqa fi hufratin minan nar. Maka dia pun akan masuk ke dalam lubang api neraka. Ini kata para ulama secara dohirnya ya, yang tertulis itu tidak boleh kita menodongkan senjata, entah senjata api atau senjata tajam, meskipun hanya untuk bercanda, bergurau. Karena kita tidak tahu ya, setan bisa menggelincirkan tangan kepada saudara kita sampai bisa pertumpahan darah atau membunuh. Ini juga seperti yang lainnya juga, misalnya pakai sepeda motor, pura-pura mau ditabrakan. Naudzubillah min dzalik. Remnya belum gimana? Ya. Apalagi di kerumunan yang banyak. Ya, kemudian hadis ini juga kata para ulama, kalau seperti itu saja haram, apalagi yang lebih besar dari itu. Yaitu seperti kelompok teroris misalnya. Naudzubillah min dzalik. Membunuh, membantai kaum muslimin tanpa hak. Sedangkan ancamannya berat. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa adalahu adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, kekal selamanya di dalamnya. Allah memurkainya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Kata Imam Ahmad, tidak ada dalam Al-Quran ancaman dosa yang lebih dahsyat daripada dosa pembunuhan. Ya, tentunya selain syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasul, la zawal dunya ahwan indallah min qatl rajul muslim. Hancurnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang muslim. Maka ini nasihat dari Rasulullah SAW. Menodongkan senjata saja meskipun hanya ukuran tidak boleh, apalagi sampai bacok-bacokan. Ya, hanya karena masalah sepil dan sebagainya. Hanya karena mungkin fanatik atau gara-gara isu. Kemudian main keroyok membunuh. Naudzubillah min dzalik. Ingat, di akhirat akan ada kisah. Seandainya di dunia tidak diadili, tidak dihukum, ingat di akhirat akan ada kisah. Ya, ini sekali lagi nasihat dari Rasulullah SAW, hati-hati masalah senjata. Kalau bergurau saja, menodongkan kepada saudaranya itu haram hukumnya. Sampai kata Rasul, bukan dari golongan kami orang yang menodongkan senjatanya kepada saudaranya, apalagi sampai menyakitinya, melukainya, apalagi sampai membunuhnya. Ini juga disebutkan dalam Kitabul Fitan, karena nanti di akhir zaman banyak orang yang sangat amat meremehkan urusan pertumpahan darah. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala bentuk fitnah di dunia maupun di akhirat. Baik, lanjut apa cukup? Tanya jawab, tafadhol. Silakan. Betul. Baik, yang pertama, kalau kita mau selamat sebagaimana Rasul SAW telah memberikan warning kepada kita tadi akan adanya dai-dai yang menyuruh ke neraka jahanam. Rasul mengatakan juga tadi akan muncul orang-orang yang jahil diangkat menjadi ulama. Ini semuanya peringatan dari Rasulullah SAW agar kita betul-betul selektif. Rasul nggak mengatakan yang penting muslim, enggak. Rasulullah SAW memberikan peringatan, hati-hati akan muncul orang-orang seperti tadi. Ini dari Rasulullah SAW. Kemudian dari para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Abdullah bin Abbas mengatakan, jangan kalian duduk bermajelis ilmu dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, ceramahnya hanya mengikuti hawa nafsunya, tidak berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Maka kata beliau, jangan duduk bersama mereka. Ini wasiat semua ulama salaf. Jadi yang pertama di sini, kalau kita mendapati orang tersebut mempunyai statement seperti itu, kalau dia masih bisa diajak ngomong dalil, ya, maka kita sampaikan ini dalilnya, ya. Kemudian juga kalau mau ayatnya dalam surat
An-Nisa, ana lupa nomor ayatnya, namun bunyinya wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Allah berfirman, sungguh telah aku turunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, yaitu larangan apabila ayat-ayat Allah dikufuri, diperolok, maka jangan duduk bersama mereka. Kata Abdullah Abbas, maksudnya ahlul bidah. Bahwasanya ahlul bidah, orang yang menyesatkan umat atau yang sesat akidahnya, haram duduk bersama mereka, menimba ilmu dari mereka. Ini sekali lagi perintah dari Allah. Fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka. Ini sekali lagi, kalau orang itu masih bisa diajak ngomong dalil, ini dalilnya. Kalau dia tadi beralasan ini dan itu, maka sekali lagi, kalau Anda masih mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ini larangan dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasul mengatakan, idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyana anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar munculnya Dajjal di akhir zaman, menjauh darinya. Fa inna rajul la yati yahsibu anna mu'min fayattabi'uhu lima yab'atsu min syubhat. Kata Rasul, nanti akan ada seseorang yang dia terlalu percaya diri. Dia menghadap kepada Dajjal karena dia meyakini dia kuat imannya, namun dia akhirnya bertekuk lutut atau dia menjadi pengikut Dajjal karena terkena syubhatnya. Dan secara umum nggak ada orang yang sesat, ucapannya dari 1 sampai 100 semuanya sesat, semua tidak ada. Pasti ada titik kebenaran. Jangankan orang-orang itu iblis, nggak semua ucapan iblis salah. Buktinya apa? Iblis pernah berkata, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Allah. Ini iblis bersumpah dengan sifat Allah. Benar atau salah? Benar. Kata para ulama, semua pengikut kesesatan pasti ada titik kebenaran di situ. Dan itulah yang dimainkan oleh setan untuk menipu manusia. Kalau ucapannya semuanya batil, mungkin nggak ada yang ikut. Namun karena ada setetes daripada kebenaran. Contoh ya, apa syiar Rafidah? Apa slogan mereka, propaganda mereka? Cinta ahlul, cinta keluarganya. Siapa yang nggak cinta keluarganya? Rasul. Itu secara asal hak benar. Dari itulah mereka menarik orang-orang awam dari kaum muslimin. Namun setelah itu nanti akan dicekoki sahabat kafir dan sebagainya. Kelompok Khawarij, teroris. Wah, luar biasa, kita bela Palestina, kita bom kedubesi dan sebagainya. Siapa yang nggak cinta kaum muslimin di Palestina? Intinya apa tadi? Kalau kita ambil kebaikannya saja, yang pertama kata para ulama, inti duduk saja itu sudah nggak baik. Paham ya? Jadi kalau dia beralasan, kita ambil baiknya saja, kita tinggalkan inti duduk saja bersama mereka itu sudah nggak baik. Bagaimana bisa memilih? Itu hak, mana itu al-batil. Apalagi kata para ulama salaf, asyubha khatafa wal qulubu dhaifah. Syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Paham salah ya? Wallahu ta'ala. Nah, korelasinya terasing di tengah-tengah orang Islam sendiri. Kita misalnya mendakwakan tauhid, wajib bagi kaum muslimin hanya beribadah kepada Allah. Wajib bagi kaum muslimin mengesahkan Allah dalam ibadah. Tidak boleh berdoa, bertawassul, beristighatsah, bertabaruk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada kajian seperti di hadapan orang umum, sebagian akan mengatakan Wahabi ini. Betul enggak? Luar biasa, apalagi di zaman sekarang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sekarang lagi dipermasalahkan. Dakwah beliau dakwah tauhid. Akidah beliau akidah yang as-sahih.
Alhamdulillah kita hari Senin kemarin sempat membedah membantah tuduhan tersebut. Kita datangkan bukunya, kalau meja ini nggak cukup. Anda bawa buku-buku waktu itu. Lengkap komplit insyaallah taala, meskipun nggak sempurna karena keterbatasan waktu dan tempat. Alhamdulillah kita bukti-buktikan. Di antaranya misalnya Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, punya. Kata mereka tidak ada salafnya. Kita bawakan kitab dari abad kedua Hijriah, Imam Abu Hanifah. Dalam kitab Aqidah beliau Fiqhul Akbar, beliau mengatakan Allah punya tangan, punya wajah sesuai dengan kebesarannya, nggak sama dengan sifat makhluk. Tapi tetapkan Allah punya wajah, karena Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita katakan kitab di abad ke-3 Hijriah, dari kitab Ijma' Salaf fil I'tiqad. Judulnya saja jelas, Ijma' Salaf dalam Akidah, oleh Harab Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Beliau juga mencantumkan sifat-sifat Allah tersebut. Sesuai dengan kebesaran Allah, nggak disamakan dengan makhluk. Abad ketiga banyak sekali. Kita bawa kitab-kitab yang itu sekali lagi salafnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu salafnya kita. Salafi yang dikatakan mereka salafi Wahabi. Ini referensi kita. Kita nggak asbun. Semua dengan referensi yang nyata. Namun meskipun seterang itu dikatakan apa? Syekhul Islam akidahnya tentu otomatis pengikutnya juga. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dikatakan juga apa? Bahkan kalau ini muridnya, ada guru besarnya yang insyaallah sempat viral juga menuduh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkafirkan orang-orang yang ada di Al-Azhar, Azhari, Yukafir Azhari. Mana buktinya? Datangkan di kitab mana, ceramah mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengkafirkan Al-Azhariin. Orang-orang di Al-Azhar Keroza, mana? Ini guru besarnya kayak gitu ngomongnya. Dan dia murid. Paham ya? Ini fitnah akhir zaman. Ini keterasingan. Mungkin sekali lagi kita nggak ngomong orang barat terlalu jauh lah. Ngomong di negeri kita. Dakwah tauhid. Luar biasa gangguan dan cobaannya. Diusir sana sini, dibubarkan sana sini. Ini keterasingan Islam. Rasul datang menyeru kepada akidah yang sahih. Di zaman Rasul ada berhala yang bernama Allah. Itu adalah orang yang soleh. Ketika mati di tawafi kuburannya, di i'tikafi. Kata Abdul Abbas yang mengatakan ketika mentafsirkan ayat afaraitumul Lata wal Uzza. Abdul Abbas mengatakan Allat, berhalanya orang kafir Quraisy, itu sebetulnya kana rajulan yalutu sawi. Seseorang yang yalutu. Makanya dikatakan Allat. Dari kata-kata Lat yalutu, membuat adonan roti di musim haji dibagikan gratisan. Falamma mata akafu ala kubri. Ketika dia mati, kuburannya diitikafi, fa'abadu, dan disembah. Rasul diutus oleh Allah untuk mengembalikan manusia dari kegelapan kesyirikan, menyembah wali yang telah mati menuju kepada cahaya atau Rasul diperangi, Rasul diusir. Tidak aneh kalau dakwah tauhid sekarang juga diasing. Itu kata-kata Badal Islam ghariban. Islam datang dalam keterasingan. Diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh Abu Lahab pamannya sendiri. Karena dakwah tauhid. Maka kata Rasul? Wasaidu ghariban. Akan kembali dalam keterasingan. Yang dakwah tauhid sebagaimana yang didakwakan Rasul itu. Yang antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan waktu kajian kita hari Senin kemarin, itu kita sempat membawakan pembahasan ada seseorang, ini abad ke-8 Hijriah kurang lebih, dia punya statement, barang siapa yang menamai Ibnu Taimiyah Syekhul Islam maka dia kafir. Barang siapa yang menamai Ibnu Taimiyah menggelari dengan Syekhul Islam maka dia sampai sebegitu bencinya. Maka sekali lagi ini keterasingan al-Islam. Wallahu ta'ala. Baik. Silakan. Iya, jelas sekali. Kalau kita sudah ditegakkan hujjah. Jadi sekarang ini kan kita ditawarkan. Ini jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan kejelekan. Jangan kebaikan, jangan kejelekan. Kita, alhamdulillah, diberi akal yang sehat. Kita bisa memilah-memilih. Misalnya ada orang yang kajiannya, itu aja. Istilahnya makoli-makoli atau yang ngalur ngidul ucapannya.
Ya. Kemudian dengan kajian yang dibawakan oleh Allah, dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah Rasulullah, kita bisa milih mana hak, mana yang batil. Dalam urusan dunia saja kita tahu mana yang ahli, mana yang bukan ahli. Maka ketika kita sudah ditegakkan hujjah ini hak, namun kita pilih yang salah, ya, entah karena mungkin nggak enak tetangga, nggak enak sama teman dan sebagainya, maka tentunya di akhirat kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita meskipun kita hanya ikut-ikutan. Makanya tadi Rasul mengatakan akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Apa resikonya mengikuti mereka? Man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Bukan, jangan salah kaprah. Wah, nanti kan yang tanggung jawab kan mereka sendiri. Enggak. Kita juga tanggung jawab masing-masing karena kita diberikan akal oleh Allah Ta'ala untuk bisa memilah dan memilih. Contoh. Kita diberikan akal sehat. Dalam Islam akal tidak ditinggalkan 100%, namun ditempatkan pada tempatnya. Contoh, kita misalnya diberi akal yang sehat. Orang yang mati, misalnya siapapun yang mati, entah dia nabi, entah dia wali. Ketika dia mati, siapa yang memandikan? Yang masih hidup. Siapa yang mengkafan? Orang yang masih hidup. Dia bisa apa-apa. Orang yang sudah meninggal dunia disemayamkan oleh yang masih hidup. Ketika ada orang mengatakan, mari kita istighosah kepada yang telah mati ini karena dia orang soleh. Kita punya akal yang sehat. Ditambah lagi dengan Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkan meminta-minta kepada selain Allah. Tapi kalau kita, kan Kiai Fulan membolehkan. Kita masih punya apa? Apalagi kita punya Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Al-Quran mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak mungkin bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Demikian pula Sunnah Rasul SAW. Rasul pernah berdoa kepada Allah, la tajal qabri wasanan yu'bad. Kata Rasul, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu seperti berhala yang diibadahi. Nabi sendiri yang melarang. Kalau ada yang mengatakan boleh, ini jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah, dan tadi menyelisih akal yang sehat. Maka sekali lagi kalau kita tetap ikut yang salah, maka hari kiamat kita juga bertanggung jawab. Maka resminya tadi, man ajabam ilaha qadhafuhu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan, kebid'ahan, maka kita juga akan masuk ke neraka jahanam tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Gimana, lanjut apa cukup? Cukup. Baik, pas jam 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.